ini kan video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good morning everybody. How are you this morning? Gimana kabar semuanya? Ya, Ihsan mana Ihsan? Oke. Ihsan, kenapa gambarmu buram itu Ihsan? Kamera emang jelek, Pak. Oh gitu. Ihsan, Adib, kayaknya kalian berada di dunia lain ya? Bukan di dunia nyata kayaknya. Kayaknya kalian lagi berada di awang-awang ini. Atau berada lagi di negeri di awan ini sepertinya. Iya. Oke, apa kabar Gi? Puji Tuhan sehat, Coach. Nah, Nggak tuh batuk dikit. katanya sehat itu selalu. Sehat tapi batuk. Oh Gimana gitu. tuh? Gitu. Ya, mudah-mudahan pulih ya. Karena nanti setelah hari ini selama 10 hari ya, 10 hari kalian akan bekerja keras ya, menyelesaikan rancangan aktualisasi. Jadi ketemu dengan saya, Coach Aril, mungkin namanya sudah tahu ya, nama saya sudah tahu, Alam Sahril. Ya bisa saja dipanggil Coach Aril. Aril itu singkatan dari Alam Sahril. Hanya di depan, realnya di belakang gitu. Karena nama saya itu satu kata kan. Biar nggak kepanjangan disingkat saja. Sama kayak Togi Marito Simanjuntak. Kan dipanggil Ogi kan? Iya. Hubungannya apa Togi Marito Simanjuntak dengan Anggi Marito Simanjuntak? Saya nggak ada hubungan sih, Pak. Oh, nggak ada hubungan. Iya. Ya, kalian ada hubungan. Walaupun hubungannya tak segampang itu ya, kata Anggi Marito. Iya. Oke. Baik, ketemu dengan saya Coach Aril ya. Jadi nanti selama kalian nanti akan ketemu dengan saya mulai hari ini sampai dengan nanti penutupan. Ya, jadi lama kalian akan berkomunikasi dengan saya. Nanti di sinkronus pertama ini dimulai dari sinkronus pertama, kemudian di pembelajaran agenda keempat ini, selanjutnya nanti sampai nanti kalian off kampus. Ya, selama off kampus juga kalian tetap akan berhadapan dengan saya, berkomunikasi dengan saya sebagai coachnya. Juga nanti sampai dengan seminar akhir nanti setelah kalian off kampus. Ya. Oke, saya rasa tidak perlu perkenalan lagi ya, sudah kenal kan dengan saya, sudah kenal. Oke, namanya udah kenal, kemudian juga nomor HP-nya juga sudah tahu ya. Oke, sudah tahu. Alhamdulillah sekarang bertambah lagi sahabat Noah, ada 10 lagi sahabat Noah. Yang barusan itu ada 10, ada 18. Kemarin ada 18 sahabat Noah yang barusan selesai mengikuti Latsar ya. Ya, dari golongan 3, satu angkatan, golongan 2, satu angkatan. Oke, jadi kita mulai saja ya. Kita share screen dulu. Saya rasa mengingat efisiensi waktu karena kita harus selesai jam 12 ya. Benar. Based on the schedule ya. Based on the schedule we have to finish this meeting at 12 o'clock ya. Jadi kita harus langsung saja, nggak usah perkenalan karena nanti kita kenal sambil jalan ya. Saya udah kenal kok dengan Ogi, dengan Aldi, dengan Ilham, udah kenal. Jadi kita izin saya share screen dulu ya. Tidak usah dicatat, disimak saja. Nanti kalau kalian memerlukan bahan tayang ini, nanti saya share ya. Saya share di grup ya. Di grup kita nanti saya share. Jadi nggak usah dicatat, kalian cukup simak saja ya. Pasang telinga baik-baik. Iya. Oke, jadi kita mulai. Jadi pembelajaran kita di distance learning kali ini, di sinkronus kali ini, pembelajaran kita itu agenda keempat. Agenda keempat itu nama agendanya habituasi. Nama agendanya habituasi. Kalau bertanya, agenda 4 apa sih namanya? Itu habituasi. Kalau agenda 1 apa namanya?
Ada yang tahu namanya apa yang sudah kalian pelajari agenda 1? SPBN. Sikap, perilaku, bela negara. Agenda 2 itu namanya apa? NND. PNS. NND? Nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS. Good, thank you Isa. Agenda ketiga apa namanya? Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, Pak. Ada beda depannya Oriza. Ori. Kedudukan dan peran PNS apa ujungnya? Dalam NKRI, Pak. Bukan dalam NKRI. Kedudukan dan peran PNS. Oke, nanti ada ya. Itu yang lama, yang lama. Yang lama itu. Baik, dan agenda keempat itu namanya habituasi. Oke, ya. Nah, agenda keempat namanya habituasi. Mata pelatihan di agenda keempat ini cuma satu, yaitu aktualisasi. Jadi kalau ditanya, apa bedanya habituasi dengan aktualisasi? Habituasi itu nama agenda, iya, nama agenda, aktualisasi nama mata pelatihannya. Oke, lanjut kita ya. Baik, kita lanjutkan. Kok nggak bisa slideshow ya? Sebentar. Ya, nah sebelum kita masuk ke pembelajaran agenda keempat ini, saya ingin sedikit mengulang tentang kurikulum, kompetensi, dan sasaran pelatihan dasar CPNS. Ya, saya sedikit mengulang tentang ini. Di mana sasarannya? Sasaran kita adalah untuk mewujudkan PNS yang profesional. Ya, sasaran kalian mengikuti pelatihan dasar CPNS ini supaya nanti kalian menjadi PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugas, ya, sesuai dengan bidang tugas kalian yang memiliki karakter sebagai pelayan masyarakat berdasarkan pada core value ASN, ya, berlandaskan pada core value NS atau nilai-nilai dasar ASN atau PNS. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10, maka ya kalian sebagai ASN itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, kedua perekat pemersatu bangsa, dan ketiga itu sebagai apa tadi? Pelayan publik. Ya. Nah, untuk itu, ya, untuk mencapai itu maka diharapkan kalian memiliki kompetensi-kompetensi ini. Ya, kompetensi yang pertama, kompetensi sikap perilaku bela negara, bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Yang kedua bisa mengaktualisasikan, ya. Oke, mengaktualisasikan nilai dasar PNS, kemudian bisa mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart government, and then number 4, menunjukkan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, ini disusun dalam kurikulum pelatihan dasar. Jadi di pelatihan dasar itu ada 4 agenda namanya. Ya, kemudian yang keempat agenda tadi saya sebutkan, agenda pertama sikap perilaku bela negara, ada nilai-nilai dasar PNS, ada kedudukan dan peran PNS, kemudian ada agenda keempat yaitu habituasi. Nah, kita sekarang berada di sini di habituasi. Nah, di luar agenda itu ada pembelajaran lagi yang disebut dengan orientasi, tapi dia tidak termasuk di agenda. Di mana orientasi itu terdiri dari banyak itu ya. Ya, banyak sekali. Nanti kalian akan dapat ini pada saat kalian mengikuti pembelajaran di klasikal. Ya. Ya, saya buka dulu. Nah, jadi ini agendanya, ini agenda-agendanya ya. Nah, nanti pembelajarannya terintegrasi. Jadi pembelajaran kita ini terintegrasi. Maksudnya apa terintegrasi? Ya, maksudnya pembelajaran kita itu tidak dipisahkan per mata pelatihan, tapi dia
terintegrasi dalam satu agenda. Kayak kalian belajar agenda 1 kan, kalian tidak belajar, oh hari ini belajar wawasan kebangsaan, kemudian besok belajar anusisu, besok lagi belajar kesiapsiagaan, nggak seperti itu, tapi langsung dalam satu kesatuan. Ya, nah pembelajaran kita masuk ke pembelajaran di agenda keempat. Agenda keempat nanti kita akan ada 5 sinkronus. Jadi agenda keempat itu dimulai dari hari ke-11 sampai dengan hari ke-21. Ya, jadi di sinkronus kita hari ini itu namanya coaching agenda. Coaching agenda itu hari ini. Kemudian nanti kita ketemu lagi di sinkronus kedua di tanggal 26, sinkronus ketiga tanggal 30, sinkronus keempat tanggal 1 Juni. Ketiga sinkronus ini tema kita adalah, materi kita adalah pembimbingan RA, pembimbingan rancangan aktualisasi. Kemudian di sinkronus kelima, ya nanti di hari ke-21 kita akan mengadakan evaluasi rancangan aktualisasi dalam bentuk seminar. Ya, oke, baik. Kita langsung masuk ke agenda outline kita. Outline kita di pembelajaran sinkronus pertama hari ini. Jadi ada 4 materi kita. Yang pertama review penguatan dan peran agenda 1, kemudian review penguatan dan peran agenda 2, review penguatan peran agenda 3, dan overview agenda keempat. Ya, overview agenda keempat. Di mana ada overview, ada pendahuluan, dan ada konsep aktualisasi dan habituasi. Oke, baik, kita masuk ke agenda pertama pembelajaran kita ya. Yaitu tentang sikap perilaku bela negara. Kalian sudah mendapatkan ini kan? Ya kan? Kalian sudah mendapatkan ini di hari pertama sampai dengan hari ketiga. Benar nggak? Hari pertama dan hari ketiga. Ya, waktu itu siapa yang mengampu? Yang mengampu siapa? Masih ingat? Ibu Tuti, Pak. Oh, Ibu Tuti. Oke. Coba Ogi, ceritakan Gi pengalamanmu. Kemudian apa yang Togi dapat, apa yang Togi alami di pembelajaran agenda 1. Waktunya 1 menit. Silakan Gi. Cerita Gi. Pengalaman belajar bersama Bu Tuti ya, Pak. Kalau misalnya saya tuh pelajarannya buat kan wawasan kebangsaan dan bela negara tuh kebanyakan udah dipelajari pas SMA sama pas kuliah ya Pak. Jadi kayak mengulang pelajaran lagi. Cuman yang membedakannya ya dari apa yang kita pelajari itu bisa nggak diimplementasikan dalam apa sih tugas dan fungsi dalam jabatan yang sekarang dipegang dalam bekerja. Mungkin itu sih Pak yang dipelajari dari Ibu Tuti. Terus ternyata tuh banyak hal-hal yang ternyata belum diimplementasikan, jadinya diarahkan sama Bu Tuti gimana cara mengimplementasikan dari yang dipelajarin itu ke apa tuh namanya ke pekerjaan kita. Terus tuh diarahkan juga dari agenda 1 ini korelasinya gimana ke masa habituasi ini. Misalnya kayak kemarin itu ada tugas sama Bu Tuti itu menganalisis isu-isu kontemporer yang terjadi di instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi. Nah, itu dari situ juga belajar banyak dari Bu Tuti untuk diarahkan buat aktualisasi. Gitu sih, Pak. Oke, baik. Thank you, Ogi. Jadi, yang Ogi dapat, salah satunya itu adalah pengalaman bagaimana menganalisis isu di organisasinya ya, Ogi ya. Ya, yang nanti akan diimplementasikan dalam penyusunan rancangan aktualisasi nanti. Itu ya, kira-kira ya. Iya. Baik. Luki, satu orang lagi Luki. Cerita Luki. Ya, Pak. Ya. Sebenarnya dari pelajaran agenda 1 banyak yang saya dapat dari Bu Tuti. Pertama, bagaimana analisis isu yang ada di kantor, terus bagaimana penerapan bela negara yang baik yang dapat diterapkan di dalam kantor, terus mungkin itu saja Pak yang saya ingat Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kok sedikit sekali ingatanmu? Banyak yang masuk Pak, jadi lupa Pak. Oh gitu. Oke, masuk kanan keluar kiri maksudnya.
Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya ya dari cerita Ogi dengan si Lucky tadi, di agenda 1 ini kalian diminta untuk menunjukkan bagaimana sikap perilaku bela bela negara. Eh, apakah kalian mendapatkan tugas menyusun RABN di agenda 1 semuanya? Mendapatkan ini ya? Oke. Nanti saya minta tolong nanti RABN-nya tolong dikirimkan dengan saya ya, yang file yang kalian tugas itu, karena nanti RABN juga akan kalian terapkan, ya, rencana aksi bela negara akan kalian terapkan pada masa off campus. Saya mau lihat, ya, sebagai coach-nya saya mau lihat mungkin ada hal-hal yang bisa saya berikan pencerahan. Bagi yang masih burem-burem, nanti saya kasih pencerahan. Ya, bagi yang sudah cerah, kayak Lucky sudah cerah, nggak usah lagi kayaknya. Ya, iya. Oke, baik. Nah, jadi di agenda 1 ini kalian diminta untuk bagaimana menunjukkan sikap perilaku bela negara dari tugas-tugas yang dikerjakan, ya, dari tugas-tugas yang dikerjakan. Di agenda 1, ya, itu target pencapaiannya ada tahu, mau, dan mampu. Jadi di agenda 1 itu kalian diharapkan nanti tahu, memiliki pengetahuan tentang, ya, memiliki pengetahuan tentang teori, tentang sejarah, tentang regulasi, tentang bela negara ini, mengenai bela negara ini. Nilai-nilai bela negara ada berapa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini kayaknya kelompok 1 ini rata-rata pemalu semua ya, nggak berani ngomong ya. Ada berapa nilai bela negara? Ya, ada 5. Ya, oke. Jadi kalian tahu tentang teori, sejarah, dan regulasi. Kalian juga diharapkan memiliki kemauan, memiliki semangat dan motivasi untuk, ya, untuk selalu menjalankan sikap perilaku bela negara ini. Dan yang terakhir, target capaiannya adalah kalian mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ini, ya, dalam pelaksanaan tugas kalian sebagai aparatur sipil negara. Diharapkan kalian memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan ini. Ya, untuk tahap awal ini dilihat dari bagaimana kalian menyusun RABN-nya, rencana aksi bela negara, dan itu harus dijalankan pada saat off campus nanti, ya. Dan di akhirnya kalian akan membuat laporan. Kalian akan membuat laporan aksi bela negara. Oke, baik. Nah, di agenda 1, sikap perilaku bela negara itu ada 3 modul, ada 3 mata pelatihan. Yang pertama adalah Wasbang, wawasan kebangsaan. Kemudian ada analisis isu kontemporer, modul kedua. Kemudian modul ketiga itu ada kesiapsiagaan bela negara. Nah, dengan kalian mempelajari 3 ini, perwujudannya nanti, ya, itu bisa dilihat dari RABN kalian, dari rencana aksi bela negara. Nah, dari rencana aksi bela negara itu nanti akan dinilai. Penilaian aksi bela negara kalian itu merupakan salah satu dari 4 kompetensi Latsar CPNS. Masih ingat yang Latsar 4 itu ada apa tadi? Ada 4 kompetensi Latsar dan 4 apa saja? Yang satu apa? Yang satu apa? Nih, yang satu adalah menunjukkan sikap perilaku bela negara. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, mengaktualisasikan kedudukan peran PNS, menunjukkan kompetensi PNS bidang tugas. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke agenda kedua. Review penguatan dan peran agenda kedua. Jadi peranannya dari agenda pertama itu yang tadi itu adalah bagaimana kalian sikap dan perilaku bela negara itu bagaimana kalian terapkan, bagaimana kalian jalankan dalam melaksanakan tugas kalian sebagai aparatur sipil negara. Ya, ini tujuan pembelajarannya, ya, tujuan pembelajarannya di agenda kedua kemarin kalian belajar dengan Uni ya, Ibu Yeti ya. Ya, mungkin bisa diceritakan pengalamannya, apa yang kalian dapat, apa yang kalian rasakan ketika belajar agenda kedua. Saya minta si ini dulu kali ya, Adip dulu, Adip. Gimana Adip? Cerita Adip. 1 menit Adip.
Iya, Pak. Hmm. Mungkin itu, Pak, yang dipelajari kan tentang nilai-nilai core value ASN, yaitu Hmm. yang disingkat dalam kata berakhlak. Jadi kita Hmm. belajar itu, Pak, yang pertama secara sinkronus, itu Hmm. pas hari pertama itu kayak dijelasin secara gambaran besarnya itu kayak Hmm. nilai yang terkandung dalam berakhlak itu apa aja. Terus yang hari-hari selanjutnya kan secara sinkronus. Itu kayak Hmm. kita diberikan tugas-tugas gitu, Pak, terkait ada kayak learning journal, terus Hmm. role model ASN gitu-gitu, Pak. Hmm. Terus apa yang Gitu sih, Adip Pak. dapatkan dari pembelajaran agenda kedua? Mungkin yang saya dapatkan kayak lebih tahu sebenarnya seharusnya sikap yang ditunjukkan oleh ASN itu bagaimana gitu, Pak. Dan itu Oke. tercantum dalam core value ASN gitu. Oke. Jadi Adip lebih memahami ya kira-kira bagaimana seorang ASN itu harus memiliki nilai-nilai dasar gitu ya, Adip ya. Ya, betul, Iya. Pak. Oke, thank you Adip. Next, Monita gimana Monita? Iya, Kalau Coach, Monita mungkin gimana? Apa yang Monita dapatkan? Moni. mungkin kurang lebih sama kayak Adip, Coach. Jadi Mhm. Monita kan juga udah pernah dengar tentang berakhlak itu, tapi belum terlalu mengerti sebenarnya itu apa Mhm. dan apa Mhm. fungsinya. Jadi semenjak belajar tentang nilai-nilai berakhlak, saya jadi tahu, oh, saya sebagai PNS atau CPNS sekarang ini harus Hmm. menerapkan nilai-nilai itu loh, karena saya ini adalah pelayan untuk masyarakat, gitu sih, Coach, kurang lebih. Oke, jadi pada intinya Monita, Adib dan yang lainnya sebenarnya kalian itu sudah menjalankan nilai-nilai itu ya. Tapi seperti dikatakan Monita tadi, belum tahu selama ini. Oh, bahwa yang sudah saya kerjakan ini ada nilai orientasi pelayanan. Gitu ya Monita. Oh, yang saya kerjakan ini saya bersikap seperti ini sebenarnya saya sudah menerapkan, saya sudah mengaplikasikan nilai akuntabel seperti itu. Jadi dengan adanya pembelajaran agenda kedua lebih paham lagi tentang nilai-nilai ini. Walaupun pada penerapannya kalian sudah menerapkan. Iya kan? Ngerasa tidak kalian bahwa kalian ketika bekerja selama kalian dari CPNS sampai mengikuti latsar ini, bahwa kalian sebenarnya sudah melaksanakan nilai-nilai itu kan? Iya, tapi itu tadi ya seperti kata Monita tadi, belum tahu bahwa itu ada nilai berorientasi pelayanan, ada nilai akuntan, ada nilai loyal, belum tahu nilai-nilai itu. Tapi sebenarnya sudah menjalankan gitu. Jadi dengan belajar agenda kedua ini kalian lebih memahami lagi, ya. Baik. Nah, seperti dikatakan oleh Adib tadi, nilai-nilai dasar PNS itu core value ASN itu disingkat dengan berakhlak, ya, berakhlak. Di mana berakhlak itu singkatan dari bernya apa? Iya, anu speakernya ada di depan Berorientasi ya. pelayanan. Oke, gitu dong. A-nya akuntabel. Mabel. Oke, K-nya Kompeten, kompeten. H, harmonis, Harmonis. L, loyal, Loyal. loyal. A, Adaptif. adaptif, K, Kolaboratif. 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 Jangan sampai nggak hafal ya. Karena pernah kejadian bimbingan saya itu, bimbingan Coach Haril itu ada yang pada saat ini ditanya penguji, kamu menekan berakhlak apa kepanjangan berakhlak? Mungkin karena gugupnya dia tertukar. Ya, ini ada yang kelewatan dia. Prestasi pelayanan, akuntabel, harmonis, ada yang ketinggalan. Yang benar kata pengujinya. Iya Pak katanya. Iya, jadi dihafalkan kira-kira apa tuh panjangannya. Diharapkan nanti setelah kalian menerapkan nilai-nilai ini dengan diterapkannya nilai-nilai dasar atau core value ASN ini, diharapkan nanti kalian bisa ya, kalian bisa membangun image publik, membangun image masyarakat tentang ASN itu atau yang kita kenal dengan employer branding ASN. Employer branding ASN itu bagaimana publik, bagaimana masyarakat memiliki image tentang seorang ASN. Nah, gitu ya. Branding. Mungkin kalian pernah mendengar istilah branding ya. Pernah tidak dengar istilah branding? Ya, misalnya kalau kalian mendengar kata biasanya kalau itu biasa dalam 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 ini ya, dalam apa namanya itu ya? Dalam produk ya, dalam produk gimana nggak? Kalau branding itu bisa ada di produk kan? Iya, ketika kalian misalnya mendengar kata Aqua, air mineral merek Aqua itu kira-kira apa brandnya? Yang kalian ingat itu apa? Nah, itulah brandingnya.
Oh, itu saya ingat tuh. Kalau ini misalnya Aqua, fokus. Biar nggak fokus minum Aqua. Itu brandnya. Ya. Atau kalian ketika misalnya ada lembaga pegadaian, ketika kalian ingat pegadaian, brandingnya apa? Ada yang tahu apa brandingnya? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Siapa yang jawab tadi? Yang jawab tadi siapa tuh? Saya Adit, coach siapa? Isan coach. Siapa yang jawab? Luki yang jawab. Isan, Pak. Oh, Ihsan. Oh, Ihsan yang jawab. Ya. Oh, Ihsan tahu. Sering berurusan ke pegadaian ya. Enggak coach. Iya, asal jangan cintamu saja kau gadaikan ya, Ihsan ya. Allah. Oke, baik. Jadi diharapkan nanti seperti itu, seperti branding. Diharapkan juga masyarakat beranggapan bahwa oh ASN itu memiliki branding, apa brandingnya? Bangga melayani bangsa. Diharapkan nanti dengan diterapkan nilai-nilai ini, kalian bisa membangun branding di masyarakat bahwa ASN itu adalah sosok yang bangga melayani bangsa. Oke, gitu ya. Nah, ketika kita mempelajari ini, mungkin sudah dijelaskan di agenda kedua, saya ulang kembali. Ketika kita mempelajari ini, mempelajari nilai-nilai dasar ASN itu atau core value ASN ini, kalian harus mengetahui dulu beberapa istilah. Ada 4 istilah. Masih ingat apa saja 4 istilah itu? Number one, definisi. Number two, kata kata kunci atau keyword. Number three, Kalimat afirmasi, kalimat afirmasi. Good. Thank you, Ori. Number four, kode etik, good. Kode etik atau panduan perilaku. Jadi ada 4 istilah yang perlu kita pahami ketika kita ingin mempelajari, ketika kita ingin mendalami tentang core value SN ini. Kita ulang lagi, yang pertama tadi apa? Ada definisi, ada kata kunci, ada kode etik atau panduan perilaku, kemudian ada Kalimat afirmasi. kalimat afirmasi. Definisi artinya apa definisi? Artinya makna. Oh, menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Apa sih yang dimaksud dengan berorientasi pelayanan? Itulah definisi. Kata kunci, keyword, itu adalah kata-kata yang memudahkan kita untuk memahami makna dari nilai itu sendiri. Itu kata kunci. Panduan perilaku atau pedatik merupakan panduan. Nah, merupakan panduan, apa panduan itu apa ya? Pedoman lah ya. Panduan atau pedoman kita dalam menjalankan nilai-nilai ini. Dan kalimat afirmasi itu adalah komitmen, janji kita bahwa kita akan menerapkan nilai tersebut. Oke. Nah, yang jadi pertanyaannya, ketika kalian menyusun rancangan aktualisasi nanti, ya, yang kalian fokuskan, yang kalian lihat, itu yang kalian terapkan ada di panduannya, di panduan atau panduan kode etik atau panduan perilakunya, ya. Oke. Baik, sekarang kita mulai satu-satu. Kita bahas satu-satu dulu ya. Sekilas saja karena ini juga waktunya juga terbatas. Orientasi pelayanan, definisinya itu ya. Definisinya itu komitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, kata kuncinya ada 3. Kata kuncinya adalah responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Kemudian kode etik. Kode etiknya itu atau panduan perilakunya itu ada 3. Yang pertama apa? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Sedangkan kalimat afirmasi janji kita, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke, baik. Siapa yang bisa memberikan contoh nilai orientasi pelayanan yang sudah kalian terapkan sebelum kalian mengikuti Latsar ini? Ada yang bisa memberikan contoh? Ori mungkin, Ori? mungkin kayak
kalau ada masyarakat yang Mm-mm. berkunjung ke unit kerja, nah kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut. Contoh nyatanya Jari, contoh nyata apa, Ri? Ori di mana? Kalau Ori mungkin lebih ke OPD, Pak. Misalnya ada Oh ya, OPD ya. yang datang itu untuk melakukan anggaran, nah kita harus memberikan pelayanan dengan ramah kepada OPD tersebut, Pak. Oke, jadi publiknya Ori itu OPD ya, Ori ya. Ya, jadi ketika misalnya dari OPD itu datang ke kantornya Ori, misalnya apa ya? Mungkin berhubung mungkin ada yang ditanyakan tentang anggaran atau apa gitu, Ori ya. Nah, Ori oke memberikan melayani dengan ramah gitu ya, dengan cekatan juga dengan solutif atau dapat diandalkan. Oke, bagus sekali. Kalau Ilham gimana, Ham? Ayo Ilham. Izin Pak, izin menjawab Ya, karena silakan. saya berada di Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu untuk berorientasi pelayanannya yang pernah saya lakukan itu lebih ke kegiatan misalnya melaksanakan pengaturan lalu lintas. Jadi berorientasi Hmm, pelayanannya terhadap masyarakat, membantu masyarakat dalam uh, supaya tidak terjadinya kemacetan seperti itu, Pak. oke, oke. Ya, jadi misalnya pada saat ada kegiatan, mungkin ya Ilham ya, ada Siap, Pak. kegiatan mungkin untuk menguraikan kemacetan, nah Ilham membantu mengatur tertibnya lalu lintas seperti itu ya, Ilham ya. Iya, Pak. Ya, oke. Itu nilai apa yang Ilham terapkan di antara tiga itu? Hmm. Di antara tiga itu nilai paham ya, kan? Kalau Ori tadi jelas katanya dia ramah, cekatan tadi. Kalau Ilham nilai mana? Yang Ilhamnya membantu Memberikan menguraikan pelayanan, kemacetan. Pak. Kalimat Hah? afirmasi memberikan pelayanan yang prima, Pak. Nggak ada tuh nilainya kan ada tiga tuh Ilham. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah cekatan suatu dapat diandalkan, melakukan berbagai tidak henti. Yang mana? Sekarang arus lalu lintasnya tidak macet itu kebutuhan masyarakat bukan itu? Setiap kalau Ya, iya kan? ya Pak, Iya, masyarakat membutuhkan lalu lintas yang tertib, lancar gitu kan? Iya. Sekali di kemacetan, Ilham membantu menguraikan itu, artinya Ilham memahami dan memenuhi dan memenuhi, kebutuhan Pak. masyarakat. Oke, baik, good. Itu ya. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua. Yang kedua apa? Dari berakhlak, akuntabel. Akuntabel itu ada definisinya. Nggak usah kita baca lagi ya. Ada kata kuncinya. Nah, sekarang kita langsung ke kode etiknya. Nah, kode etiknya. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Bisa memberikan contoh? Ini saya minta ngomong semua ini. Ogi, Ori, Moni, Ilham sudah ya. Luki sudah. Adib? Sudah ngomong belum Adib? Udah Pak tadi Pak. Oh, sudah. Oke, Risma. Ini Silakan, Pak, Riz. Gimana, Riz? misalnya apabila ada Zoom Premium gitu, itu dipakai hanya untuk rapat yang terkait pekerjaan kantor, tidak dipakai untuk kepentingan pribadi. Mungkin itu Pak, Ya, jadi nilai yang keberapa itu, Risma? yang ini menggunakan pokoknya Bagus. kekayaan barang milik negara itu mungkin, Iya, atau mematikan AC eh, iya. setelah jam kerjanya selesai itu Pak. Ya, oke. Bagus. Ya, jadi Risma katanya sudah menerapkan nilai nomor 2 ya, menggunakan kekayaan dan barang milik negara seperti tidak efektif dan efisien. Misalnya di luar jam kerja mematikan AC, gitu Risma ya. Kemudian misalnya pada ada fasilitas Zoom meeting misalnya, nah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi gitu. Contoh Risma ya, misalnya untuk kalau Latsar ini kepentingan pribadi atau kepentingan kedinasan? Kalau Latsar, ayo, pribadi atau kedinasan? Ada. Ini Kedinasan kalian ya Pak. mengikuti Latsar ini ada hubungannya nggak dengan pekerjaan kalian? Ayo, ada nggak? Ada Ada, kan? Pak. Ada. Ada. Ada Pak. Iya, ada. Terutama nanti ketika kalian melakukan aktualisasi. Pada saat kalian aktualisasi,
itu sebenarnya kalian sudah melaksanakan tugas itu, sedang melaksanakan tugas kalian sebagai ASN juga, ya. Makanya ya bisa sah-sah saja kalian misalnya ketika kalian misalnya diaktualisasi, nanti saya mau ini misalnya, saya mau membuat leaflet misalnya, saya membuat brosur, misalnya tadi siapa tadi Ilham mana Ilham tadi ya, misalnya Ilham mau membuat brosur tentang Ya, Pak. pentingnya keselamatan lalu lintas misalnya. Benar Ilham tadi besok kan? Siap ya, Oke. Pak. Iya, kalian bisa saja minta izin ke atasan, ke mentornya. Saya mau mencetak leafletnya di kantor, menggunakan kertas di kantor, tinta di kantor. Karena kan ada hubungannya dengan pekerjaan kalian, ya kan? Artinya kalian sudah menerapkan kode etik atau nilai. Yang kedua yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Besok-besok siapa tahu kalian nanti jadi pejabat, dapat mobil dinas atau mau kendaraan dinas, jangan digunakan untuk mudik. Kenapa kalau dipakai mudik? Artinya apa itu? Melanggar nilai akuntabel, ya kan? Iya, oke. Siapa tahu besok kan? Iya, siapa tahu besok ketemu lagi dengan Pak 5 tahun ke depan, ketemu dengan Pak, misalnya kan Luki sudah jadi kabit. Wah, iya, Adib sudah jadi kabit, misalnya kan. Aldi sudah jadi kabit, gitu, ya. Oke, walaupun sekarang kalian semuanya kabit sekarang ini. Luki, Adib, Aldi itu sudah kabit semua itu, ya. Iya, Ilham sudah kabit semua itu. Ihsan, coba diraba sininya bidang nggak? Kalau di sininya bidang, artinya sudah kabit. Kabit itu apa berarti kabit? Kepala bidang kan? Iya, kepala. Oke, baik, kita lanjut. Kita lanjut ke nilai yang ketiga. Nilai yang ketiga apa? Kompeten. Kompeten. Itu ada sama seperti tadi, ada definisi, kata kunci, ada kode etik, dan pandangan perilaku. Nah, kompeten itu ada 3, ya. Oke. Iya. Sekarang saya tanya, kalian mengikuti latsar ini menerapkan nilai kompeten enggak? Iya, nilai yang mana? Iya, Nilai yang Pak. mana? Di antara 3 itu nilai yang mana? Nilai yang mana? Meningkatkan kompetensi diri untuk Iya, betul. Nilai menjawab pertama, tantangan. meningkatkan kompetensi diri. Oke. Sekarang coba saya tanya si ini yang belum ngomong, siapa yang belum ngomong ya? Luki, Aldi yang belum ngomong nih. Di, pernah enggak di you menerapkan nilai membantu orang lain belajar, nilai kompeten membantu orang lain belajar dalam melaksanakan tugas? Cerita coba Aldi sebagai apa jabatannya? Aldi. Kalau saya jabatannya sebagai pengolah data dan informasi, Pak. Kalau di kantor di bidang pendapatan. Oke, pengelola data dan informasi. Silakan coba hubungannya dengan Aldi di kantor coba. Pernah ada Aldi membantu orang lain belajar? Kalau semasa kerjanya pernah sih, Pak, membantu teman mengerjakan data yang diminta BPK. Kalau masalah acaranya juga pernah membantu teman membuat video untuk tugas kelompok latsar, Pak, Oh gitu. di kantor gitu, Pak. Oh itu. Memang di Iya, Pak. kantormu berapa orang yang ikut latsar? Ada 5 orang, Pak, kan, Oh, Pak. ada 5 orang. Oke, baik. Jadi Aldi kan misalnya pengelola data. Misalnya pada saat ada teman atau misalnya ada ASN lain bertanya dengan Aldi, Di, eh, ada data ini enggak? Oh ada. Nanti bisa dia tanya, Di, data ini tentang apa ya? Gitu. Nah, nanti Aldi bercerita, oh data ini bercerita tentang ini, cara mendapatkan ini, tujuannya itu. Nah, sehingga orang lain itu belajar dengan Aldi. Nah, artinya apa yang sudah Aldi lakukan, itu sudah menerapkan nilai kompetens, ya, yaitu membantu orang lain belajar. Ini sengaja Pak ambil contoh-contohnya supaya kalian bisa mendapat gambaran saat kalian membuat rancangan nanti. Gitu ya. Karena kita sudah mulai mengarah ke sana, penyusunan rancangan aktualisasi. Oke, baik. Kita lanjut. Kalau ini Ihsan ini. Ihsan kan belum ngomong, San, kau San. Ayo San, nilai harmonis apa San yang pernah kamu lakukan San di kantor? Eh,
Ini poin ketiga, Pak. Membangun Menghargai lingkungan setiap kerja. orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang mana saat yang pernah kamu lakukan? Yang pernah saya lakukan itu ketika saya verifikasi lapangan, Pak. Turun ke lapangan kan dalam satu tim ya, Pak. Jadi di dalam lapangan kan kita berdiskusi itu. Saya nggak mandang antara sesama kami itu nggak lihat latar belakangnya, jadi terima aja. Dan nanti kan kita musyawarah hasilnya apa gitu. Latar Mungkin belakang di itu. sini, latar belakang apa yang dimasukkan Ihsan? Nggak melihat latar belakangnya. Mungkin ada tenaga kerja kontrak, Pak, atau honor atau PNS. Jadi nggak mikir latar belakang kan, jadi saling menghargai Oke. pendapat yang ada. Oke, jadi artinya ketika memberikan pelayanan, Ihsan memberikan pelayanan yang sama tanpa melihat latar belakangnya gitu kan? Ya kan? Ya, Pak. Ya, Iya, Pak. latar belakang di sini bisa seperti yang dikatakan Ihsan tadi, apakah dia misalnya PNS atau honorer atau TKS atau apalagi lah namanya kontrak dan sebagainya itu ya, atau bisa juga menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, ini hubungannya ke suku, agama, ras dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi misalnya mentang-mentang kita misalnya ini contohnya kita di sini dalam satu kelompok satu ini misalnya, mentang-mentang Monita dengan Ogi dan Monita sama-sama orang Batak, ya maka ketika Oriza misalnya bertanya dengan Ogi, nah maka Ogi apa ya? Sekedarnya saja menjawab, tapi ketika dengan misalnya dengan Monita karena sama-sama Batak, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, sedetailnya. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu melanggar apa tadi? Melanggar kode etik atau panduan perilaku yang pertama. Oke, ya. Tapi itu cerita saya tadi fiktif belaka ya. Jadi kalau ada kesamaan nama Monita, Ogi itu hanya fiktif belaka ya. Iya, bukan Ogi di sini, bukan Monita di sini gitu ya. Oke, baik. Itu ya. Nah, jadi yang inilah nanti stressing kalian di rancangan otorisasi nanti. Kita lanjut. Kita lanjut ke yang selanjutnya, loyal. Loyal apa saja nilainya? Nah, tuh. Ya. Ya, ada 3 juga, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setiap pada negara ini dan pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan negara. Oke, tadi si Monita tadi ya. Benar, Monita tadi yang anggaran tadi Monita ya. Ya, Pak. Yang Monita tadi yang cerita katanya kalau berhubungan dengan anggaran, ada yang menanyakan tentang anggaran atau apa itu. Bukan, Pak. Siapa tadi? Saya, Pak. Itu Ori ya, Ori atau Risma? Ori, Pak. Ori ya. Nah, jadi Ori ada nggak di antara ketiganya ini Ori terapkan dalam melaksanakan tugasnya? Mungkin bisa yang kayak menjaga rahasia gitu, Pak. Misal Iya, betul. dalam menyusun anggaran, misal ada OPD lain minta bocoran, jadi kita sebagai yang kalau bukan berwenang, kalau belum disahkan, kita mungkin tidak memberikan apa yang diminta OPD tersebut. Betul, bagus sekali. Iya, bagus sekali. Nah, jadi itu Ori maksudnya. Jadi kan menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Jadi tidak membocorkan, ya tidak membocorkan ya, Ria. Misalnya ketika Ori tadi kalau dia bertanya, ya pokoknya kalau dia nanya nyungkir sampai ngasih dia sampai kita tetap tidak mau memberitahu. Tahu ya? Karena kita menerapkan nilai loyal, harus menerapkan nilai loyal yaitu menjaga rahasia jabatan dan negara. Ya kalau dia kita bocorkan, ya dikhawatirkan nanti akan terjadi konflik, ya. Padahal kalau sudah terjadi konflik kan kita tidak lagi menerapkan nilai harmonis, kita akan timbul disharmonisasi tentunya. Oke, baik. Lanjut, kita yang selanjutnya ada adaptif. Adaptif, ya. Adaptif sini terus berinovasi. Kata kuncinya ada inovasi, ya. Jadi adaptif ini hubungannya dengan bagaimana kalian melakukan inovasi dalam pelaksanaan tugas. Jadi inovasi itu intinya seperti ini. Kalian melakukan pekerjaannya biasa, seperti yang sehari-hari yang sudah biasa kalian kerjakan, tapi menggunakan cara yang berbeda, menggunakan cara yang
tidak biasa, yang menggunakan cara-cara yang berbeda, itu inovasi, ya, itu inovasi. Baik, sekarang saya tanya nih, siapa yang mau menceritakan contoh inovasi di organisasinya? Di organisasinya ya, di OPD-nya, bukan yang kalian lakukan, tapi yang dilakukan oleh OPD kalian. Ada yang bisa memberikan contoh apa? Contoh inovasinya. Mungkin Pak, boleh Pak. Oke, silakan. Ihsan, gimana San? OPD Ihsan saya dari mana itu, dulu? Ihsan dari mana, San? saya dari Kota Jambi Pak, instansi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Ya. Eh, jadi di OPD saya baru menerapkan apa Pak, pembayaran PBB menggunakan KRIS. Jadi itu inovasi yang baru dilaksanakan pada tahun ini. Oke. Ya, jadi misalnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi ya Ihsan ya. Di Ya tempat betul Ihsan Pak. itu ada inovasinya, yaitu pembayaran pajak dengan menggunakan apa tadi? KRIS Pak, KRIS. Anu barcode. Iya barcode Pak. Lebih tepatnya pajak bumi bangunan Pak. Oke, ya barcode ya. Iya. Oke, itu nih pasti. Yang selama ini mungkin sebelumnya ya dia kayaknya mungkin cash ya gitu ya, Ihsan ya. Iya Pak, Atau masih dia datang manual. ke bank gitu ya. Nah, sekarang ada inovasinya yang wajib pajak tidak perlu lagi untuk mendatangi bank gitu ya, Ihsan ya. Ya, Iya betul mungkin Pak. cukup memakai barcode itu saja. Oke, bagus. Ada lagi yang bisa memberi contoh inovasi? Silakan. Ayo, jangan malu-malu ini. Risma gimana Risma? Mungkin saya, Pak. Oh ya, silakan. Dip, Itu, Pak. gimana Di Dip? Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bali, Pak. Kabupaten? Bali. Oh, Bali. Peninggalan saya Iya. Bali. Jauh sekali kok dari. Oh, Bali. Oke. Iya, Pak. Mungkin inovasi terkait itu, Pak, terkait pajak daerah. Mungkin yang baru saja dilakukan itu kayak itu, Pak, pembayaran sama pelaporan pajak secara online untuk pajak catering, Pak. Pajak Hmm, makan minum catering. Itu baru saja diberlakukan, hmm. bisa pelaporannya secara online. Kalau sebelumnya harus datang manual ke kantor gitu, Pak. Uh, jadi kalau sebelumnya datang ke kantor, bawa berkas-berkasnya gitu ya, Dip ya. Ya, benar, Pak. Kalau Ya, sekarang udah sekarang bisa bisa secara di online, mana Pak. saja gitu ya. Di mana Ya, saja dan untuk kapan saja. ya, Pak, untuk OPD itu. Oke, bagus. Nah, itu contoh inovasi. Kita ada 10 di sini ya. Ada 10 kan kita kan? Kelompok 1 ada 10 ya. Benar, Nah, Pak. saya harapkan Pak sebagai coach, nanti Pak minta kalian semua ada 10 inovasi di kelompok 1. Ya. Ihsan ada inovasi, Ori ada inovasi, Aldi ada inovasi, Risma, Ogi juga semuanya ada inovasi. Ya. Inovasi apa yang kalian lakukan? Berpikir tentang inovasi, kalian berpikir jangan berpikir yang jauh-jauh dulu. Jangan berpikir bahwa inovasi itu harus bikin aplikasi. No. Jangan berpikir bahwa inovasi itu harus berhubungan dengan IT. No. Ya, inovasi tidak harus berhubungan dengan IT. Inovasi tidak harus bikin aplikasi. Ya, inovasi bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Nanti kita akan diskusi lanjutan di coaching ya, di coaching setelah ini. Karena ini pembelajarannya waktunya singkat, ya kita sekilas saja. Nanti untuk sistem coachingnya nanti kita bikin Zoom tersendiri atau kita meminta diklat untuk memfasilitasi Zoom sehingga nanti kita bisa bimbingan lewat Zoom atau bisa jadi lewat Google Meet atau bisa juga nanti lewat WA. Ya? Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi inovasi ya adaptif. Dan terakhir dari berakhlak ini adalah nilai kolaboratif. Ya. Nah, kode etik atau panduan perilaku apa yang kita jalankan ketika kita menerapkan nilai kolaboratif ini? Itu ada 3. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada beberapa pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama, memanfaatkan berbagai sumber daya. Ya, jadi intinya kolaboratif ini, pertama di nilai kedua itu adanya kerjasama. Ketika kalian belajar agenda 1, agenda 2, agenda 3,
Apakah kalian merasa bahwa di situ ada nilai kolaboratif? Apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya pas Ya, ngerjain tugas Ogi. kelompok, Pak. Apa, Gi? Contohnya apa, Gi? Contohnya pas ngerjain tugas kelompok. Pas ngerjain tugas kelompok, misalnya tugas kelompok agenda 1. Iya, biasanya kan tugas kelompoknya buat video misalnya. Jadi ya langsung bagi-bagi gitu ke kelompoknya, bagi kamu ngerjain video part atau kamu ngedit Nah, video gitu. Itu menurut saya nilai kolaboratif sih, Pak. ya Lagi nanti digabungkan ya, Gi ya. Iya, apalagi kita kan jauh-jauh semua, tapi ternyata dalam sehari semalam bisa selesai gitu. Iya. Oke. Walaupun terkendala jarak ya, Ogi ya. Iya. Ngomong-ngomong, kamu di kelompok 1 ini ada yang sudah pernah bertemu sebelumnya? Bertemu langsung sebelumnya? Mungkin yang penempatannya juga di pemerintah Kota Jambi sih pakai Ori, kita satu kantor. Isan juga sudah ketemu, Lucky gitu Pak. Jadi Oh, yang udah ketemu. Oh. karena Oh, kita kalau Ogi dengan Ori satu kantor ya? Cuma beda iya, bidang. beda bidang Pak. Jadi tiap hari Oh. ketemu sih, Pak. Oh, nggak bosan? Agak bosan dikit tapi nggak apa-apa. Udah ketemu di kantor, satu angkatan laser, satu kelompok lagi, satu coach lagi gitu ya. Iya, oke. Jangan diambil hati, Ori. Ogi kan hanya bercanda ya, Gi ya. Bercanda Pak, tapi puji Tuhannya jadinya ketemu Ori kan jadi lebih gampang. Kalau kita juga kebetulan ada pernah satu kelompok tugas. Iya, lebih kerjasama kolaborasi itu lebih enak ya, Gi ya, Ori ya, Gi ya. Koordinasinya, terus Ori itu juga anaknya baik banget loh Pak, baik banget. Jadi enak ngomong sama Ori. Oh gitu. Kalau Ogi orangnya baik gak nih? Agak jahat dikit sih Pak. sebelum Ori cerita, Ogi sudah ngaku duluan ya, Gi ya. Terima kasih Ogi, pengakuanmu yang sangat jujur. Oke. Ya. Nah, diharapkan juga nanti kalian di kelompok 1 semuanya kolaborasi ya dengan di bawah bimbingan coach ya. Jadi tidak ada yang mau maju sendiri, tidak ada yang mau sampai apa ya? Sampai kayak lomba panjat pinang itu ya. Ya, iya, demi mencapai puncak ke atas ya akhirnya rela injak yang bawah gitu ya. Ya, jangan seperti itu. Pokoknya kita harus kompak. Orang 10 ini harus kompak ya. Ya, anak-anaknya Coach Haril semuanya harus kompak. Nanti diharapkan nanti tidak ada yang tidak lulus. 10-10 ini lulus semua gitu ya. Aminkan dulu ya nggak? Iya. Oke, baik kita lanjutkan. Itu kolaboratif ya. Nah, jadi selama mengaktualisasikan dan menghabituasikan nilai-nilai. Jadi nanti yang kalian aktualisasikan di masa habituasi ya nilai-nilai ini tadi ya. Itu nilai-nilai berakhlak ini. Nilai-nilai berakhlak. Bagaimana caranya? Nanti Pak bimbing. Nanti Pak akan bimbing ya. Nanti coach akan membimbing kalian bagaimana memasukkan nilai-nilai itu dalam kegiatan. Ya. Oke. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke agenda ketiga. Review penguatan pada agenda ketiga. Nah, barusan sudah belajar agenda ketiga. Mungkin kita tidak usah panjang-panjang. Tidak usah panjang lebar lagi. Kan barusan selesai kan? Dengan Pak Perlindungan ya, Gi ya. Iya, Pak Perlindungan marganya apa? Tahu kamu? Silitonga. Oh iya, soalnya pas perkenalan bapaknya bilang turunannya aja gitu. Oh, Udah gitu turunannya. kata bapaknya ternyata mamanya kalau nggak salah Pak Opungnya marganya sama kayak saya Pak. Kok Ogi kan Simanjuntak? Iya mamanya gitu loh Pak. Atau Oh gitu mamanya. Jadi kalau Ogi jadi kalau sama manggilnya Pak Anang apa? Kemarin Inang Boru ya. Kemarin tuh kalau nggak salah kan kalau Batak tuh ada keturunannya Pak, keturunan nomor. Itu sama saya. Berarti harusnya Bapak Perlindungannya manggil saya yang Inang Boru. Oh gitu ya karena mamanya ya gitu. Iya, karena Jadi kalau di Batak tuh walaupun nggak perlu umurnya muda juga kalau sudah garis keturunannya dipanggil ompung gitu ya. Iya benar Pak. Iya. Saya juga orang Batak loh Gi dan yang lainnya.
Iya, saya Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Oke, Pak. Maksudnya panggilan ngajar, ada yang Pak, tolong Pak ngajar di sini atau Pak, mohon bantuan jadi narasumber. Makanya HP-nya saya aktifkan terus. Karena sejak jadi Widya Iswara, WI, saya jadi orang Batak, marganya Simatupang, Ariel Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Untuk pengabdian. Iya, gitu ya. Oke, jadi tadi udah belajar dengan Pak Parlin. Jadi kira-kira apa sih perannya di agenda ketiga ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, perannya apa? Perannya apa di agenda ketiga ini? Ada yang bisa menjelaskan? Kapan kalian menggunakan atau menerapkan agenda ketiga ini? Kapan? Kapan kalian menerapkan agenda ketiga ini? Yaitu, jadi filosofinya gini, agenda ketiga ini itu digunakan sebagai dasar pengambilan isu. Dasar pengambilan isu. Ya, dasar pengambilan isu yang akan kalian masukkan di rancangan aktualisasi ini. Nah, gitu. Kemudian agenda ketiga ini juga bisa menjadi dasar kalian melakukan kegiatan. Kalian kaitkan ya substansi di agenda ketiga ini dengan kegiatan yang akan kalian laksanakan di masa habituasi nanti. Gitu ya. Jadi misalnya kegiatan kalian yang pertama misalnya seperti tadi siapa tadi Ilham ya. Ilham tadi misalnya membantu mengatur ketertiban lalu lintas misalnya. Sekarang eh, kaitannya dengan agenda ketiga ini dengan apa? Oh, misalnya dengan Smart ASN atau dengan manajemen ASN seperti itu. Ya, karena di agenda ketiga ini itu ada 2 mata pelatihan, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Baik, kita langsung saja. Jadi agenda ketiga juga diaktualisasikan. Agenda ketiga juga diaktualisasikan seperti saya ulang yang saya katakan tadi, yang Pak katakan tadi, bahwa agenda ketiga itu kalian masukkan di kegiatan-kegiatan. Jadi agenda ketiga pertama dipakai di isu, kemudian yang kedua itu di keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kalian akan lakukan nanti. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke agenda keempat. Nah, ini agenda keempat, ya. Ya, jadi agenda keempat ini nama agendanya adalah apa? Nama agendanya habituasi, nama mata pelatihannya aktualisasi. Jadi cuma 1 mata pelatihan. Nah, pembelajaran agenda keempat ini itu melalui beberapa tahapan kegiatan, ya, beberapa tahapan kegiatan. Dimulai dari konsepsi aktualisasi hari ini, di bagian terakhir tentang konsepsi aktualisasi, kemudian ada penjelasan aktualisasi, ya, kemudian ada rancangan dan pembimbingan aktualisasi, kemudian evaluasi rancangan aktualisasi, pembekalan habituasi, aktualisasi di tempat kerja, persiapan evaluasi aktualisasi, dan evaluasi aktualisasi. Jadi kalau kalian lihat di sini, di tahapan 1 sampai dengan 5, itu kalian lakukan sebelum kalian off kampus. Nah, kegiatan ke-6 itu dilaksanakan di 30 hari 30 hari 30 hari apa? 30 hari Kerja. kalender ya. Kerja atau kalender? Ya. Kalian akan melakukan aktualisasi tempat kerja. Kemudian setelah off kampus, maka kalian akan melakukan tahapan yang ke-7 dan ke-8. Persiapan evaluasi aktualisasi dan evaluasi aktualisasi. Nah, poin keempat dengan poin ke-8 ya, itu dilakukan dalam bentuk seminar. Itu dilakukan dalam bentuk seminar. Bagaimana sih teknis seminarnya? Nanti akan Pak jelaskan, akan kita bahas di sinkronus ke-3 atau sinkronus ke-4 nanti. Ya, itu pembahasan kita tentang pembahasan kita tentang bagaimana teknis seminarnya. Sabar ya, jangan ditanyakan dulu. Oke, baik.
Nah, ada 3 hal yang ya gini ya. Jadi ada 3 hal yang dilakukan di agenda ketiga ini, agenda keempat ini, ya. Ya, yang pertama itu kalian menemukan atau isu atau masalah. Ya, itu menemukan itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya itu identify. Kalau bahasa serapan bahasa Indonesianya identifikasi. Nah, ya. Jadi mengidentifikasi isu. Kalian diminta untuk mengidentifikasi isu. Ya. Oke. Pak sudah upload tugas-tugas kita di agenda 4. Nanti silakan buka LMS-nya, buka tugas hari ke-11. Ya. Nah, itu kalian Pak minta untuk menemukan isu atau masalah. Ada tugasnya di LMS. Kemudian setelah kalian menemukan isu atau masalah, kalian menemukan gagasan solutif. How to solve this problem? How to handle this issue? Bagaimana cara kita, ya, apa yang akan kita lakukan? Rencana kita apa untuk mengatasi, ya, untuk memecahkan masalah yang sudah kita identifikasi itu. Nah, gitu ya. Setelah itu, kalian mengaktualisasikan. Kalian melaksanakan apa yang sudah kalian rencanakan dalam gagasan solutif itu. Ibaratnya nomor 1 dan nomor 2 itu kendaraan, caranya, kemudian yang ketiga itu tujuannya. Ya, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ini, maka diharapkan kalian akan menjadi PNS yang berkarakter. PNS yang berkarakter, nilai-nilai dasar PNS. Oke, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, apa sih yang maksud dengan aktualisasi? Nah, ada di sini. Aktualisasi apa ya? Aktualisasi itu proses untuk menjadikan substansi mata pelajaran yang telah ada menjadi aktual, menjadi nyata, terjadi dan sesungguhnya ada. Jadi, ada 3 poin, ada 3 kata kunci dalam aktualisasi. Yang pertama apa? Teori menjadi praktek, itu kan? Yang pertama, menerjemahkan teori menjadi praktek. Teori yang kalian dapat itu kalian praktekkan. Kemudian mengubah konsep menjadi konstruk. Kalian punya konsep, ya. Kalian punya konsep bagaimana memecahkan masalah ini. Kemudian kalian konsep itu kalian jadikan konstruk. Kalian bikin konstruksinya, bikin rancangannya. Apa yang akan dilakukan, apa yang diharapkan, siapa yang terlibat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, gagasan menjadi kegiatan atau realita. Jadi berbicara tentang aktualisasi pada 3 poin, dari teori ke praktek, dari konsep ke konstruk, dan dari gagasan menjadi kegiatan. Jadi 3 hal ini yang akan kalian lakukan pada saat off campus di masa habituasi. Bagaimana kalian mempraktekkan teori, bagaimana membuat konstruk berdasarkan konsep yang kalian punya, dan bagaimana kalian mewujudkan gagasan-gagasan kalian dalam bentuk kegiatan. Itu aktualisasi. Sedangkan habituasi itu asal katanya habit. Habit itu artinya apa? Habit. Pembiasaan. Jadi habit itu proses pembiasaan diri untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Kenapa 30 hari itu disebut habituasi? Diharapkan nanti dengan dilaksanakan setelah melalui 30 hari itu kalian terbiasa untuk menerapkan nilai-nilai ini. Setiap kalian melakukan pekerjaan sebagai aparatur sipil negara, kalian terbiasa untuk menerapkan nilai-nilai ini. Di mana dilatihnya di masa habituasi. Oke. Ya. Nah, hubungannya seperti ini. Hubungan antara aktualisasi dan habituasi. Jadi, habituasi itu semacam apa ya? Yang intrinsik, ya, yang di belakangnya. Itu kayak iceberg. You know iceberg? Pernah dengar istilah iceberg? Kalian tahu kapal Titanic? Kalian sudah nonton film Titanic? Kenapa Titanic itu tenggelam? Kalau berdasarkan filmnya tapi. Yo, karena dia kalau berada di filmnya itu dia menabrak gunung es atau iceberg. Nah, jadi
hubungannya itu seperti gunung es. Hubungan seperti gunung es. Yang kalian lakukan, yang kalian aktualisasikan, itu di sini posisinya. Yang nampak saja, yang atasnya saja. Nah, ya, yang diharapkan nanti kalian nanti yang ini lebih dari yang terlihat. Yang kalian punya, yang di dalam ini kalau gunung es itu kan yang di bawah laut ini, ya, itu lebih besar, lebih banyak, ya, daripada yang terlihat. Jadi di aktualisasi yang terlihat hanya skill dan knowledge-nya. Yang terlihat di aktualisasinya skill dan knowledge-nya. Hanya pengetahuan dan hanya keterampilan. Nah, yang kalian harus miliki, yang tersembunyi dalam diri kalian itu ada konsep diri, ya, itu ada personal karakteristik, ya, bagaimana kalian karakter pribadi kalian, bagaimana kalian memandang diri sendiri, konsep diri, dan juga motif. Motif kayak semacam motif itu yang menggerakkan motivasi itu loh. Ya, kita punya motivasi karena dalam diri kita ada motif. Ya, oke. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan nanti kalian seperti ini. Yang tersembunyi ini itu lebih luas, lebih banyak, lebih luas cakupannya daripada yang terlihat. Oke. Kenapa? Karena tujuan tadi adalah membentuk masa karakter. Nah, kapan mulainya? Kapan mulainya? Itu dimulai, ya, dimulai sekarang, yaitu dimulai di masa habituasi. Ya, jadi 30 hari, ya, di pelatihan dasar, ya, di pelatihan dasar 30 hari itu kalian membuat rancangan, membuat rencana, ya, dan juga membuat laporan. Ya, di antara rancangan dan laporan itu ada masa habituasi yang kata saya off campus. Off campus itu merupakan ajang latihan kalian untuk menerapkan nilai-nilai ini yang telah disusun sebelumnya dalam rancangan. Ya, diharapkan nanti walaupun kalian setelah mengikuti latsar, setelah 30 hari mengikuti latsar, setelah melewati masa habituasi, kalian tetap menjalankan nilai-nilai ini sampai dengan kalian masuk kepada selama kalian masuk ke masa pengabdian menjadi seorang PNS. Ya? Karena diharapkan tadi, di awal tadi saya katakan bahwa tujuan dasarnya adalah membentuk PNS yang profesional. Membentuk PNS yang profesional. Wah, gitu. Dimulai dari masa habituasi. Jadi masa habituasi itu masa pembentukan menjadi PNS yang profesional, kemudian masa pembentukan karakter PNS. Baik, dan terakhir kita berbicara tentang alur pikir penyusunan rancangan aktualisasi kalian nanti. Ya, ini adalah alur pikir ketika kalian menyusun rancangan aktualisasi. Jadi, yang kalian harus lakukan itu yang pertama adalah kalian identifikasi isu. Ya, identifikasi isu. Gimana sih cara mengidentifikasi isunya? Bagaimana caranya? Itu tadi dengan melihat substansi atau mengaitkan substansi mata pelatihan di agenda ketiga. Ya, oke, itu, ya. Jadi sumber isunya dari individu, unit kerja ataupun organisasi sumber isunya. Nah, dalam rancangan kalian nanti, ya, sumber isu kalian itu ada ada 4 atau 3 ya. Yang pertama, sumber isunya bisa dari uraian tugas. Ya, bisa dari uraian tugas kalian. Kalian semua ada uraian tugas kan? Ada kan? Uraian tugas kalian kan? Kemudian yang kedua, itu bisa dari SKP. Kalian di awal tahun kan bikin SKP kan? Apa yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, itu bisa penugasan dari atasan. Kalian penugasan dari atasan. Itu bisa dijadikan sumber isu. Misalnya gini, ini contoh saja, contoh ya. Contoh misalnya, Oriza di bidang anggaran, Ogi di bidang apa tuh?
Ogi di sekretariat, Pak. Oke, di sekretariat. Nah, pada saat misalnya kegiatan lagi di anggaran itu padat, Ogi diminta oleh kepala dinasnya, Ogi dibantu dulu lah sih di bidang anggaran apa yang bisa kamu kerjakan. Nah, artinya itu tugas dari atasan. Nah, bisa isunya bersumber dari situ. Bisa dari penugasan dari atasan. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, isu-isu yang kalian dapat itu kalian identifikasi. Oh, isu saya, misalnya, isu saya di kaitannya dengan manajemen ASN ada 1, 2, 3, 4, dan sebagainya. Dari Smart ASN ada beberapa isu itu kalian identifikasikan. Ya. Oke. Setelah itu, kalian deskripsikan masing-masing isu. Kalian deskripsikan masing-masing isu. Ya. Deskripsikan masing-masing. Misalnya kalian ada 6 isu. Isu pertama, deskripsikan. Ya. Gambarkan tentang isu itu. Ada apa sih sebenarnya? Nah, gitu. Nah, setelah kalian deskripsikan, itu kan tidak mungkin selama 30 hari kalian mau menyelesaikan, misalnya kalian ada 10 isu, menyelesaikan 10 isu kan. Kalian cuma diminta untuk menyelesaikan 1 isu. Oleh karena itu, kalian diminta untuk memilih isu prioritas atau menetapkan core issue namanya. Menetapkan core issue itu ya, itu ada tekniknya, itu ada teknik APKL, USG, udah belajar kan kemarin ya? Nah, itu ya. Jadi gunakan teknik APKL untuk menilai kualitas isu, gunakan ESG untuk memilih isu prioritas. Baik. Setelah itu, isunya kalian rumuskan. Rumuskannya itu syarat-syaratnya di atas itu. Bermakna negatif, kemudian singkat, jelas, kemudian ada fokus, ada lokusnya, dan ada waktunya, kapan. Ya, oke. Tapi untuk waktu mungkin bisa jadi opsional saja, fokusnya juga bisa, tapi yang lebih tepat, yang jelasnya itu harus singkat, jelas, ada fokusnya apa, fokus isunya apa, kemudian di mana. Nah, di mana. Ya. Oke. Selanjutnya kalian isu itu kalian analisis untuk melihat penyebabnya, ya. Oke, kalian analisis. PB itu fishbone ya, bisa menggunakan fishbone dan sebagainya. Jadi gunakan saja satu fishbone saja untuk melihat penyebabnya. Dari isu terpilih itu lihat penyebabnya apa, ya. Kemudian baru muncullah gagasan kreatif. Gagasan kreatif itulah bisa diambil dari penyebabnya. Penyebabnya apa? Maka gagasan kalian apa? Oh, saya akan membuat ini, bisa melakukan ini. Nah, gagasan-gagasan kreatif itu kalian wujudkan menjadi kegiatan. Di mana setiap kegiatan ada tahapan, ada outputnya atau hasil, kemudian ada kaitkan ya tahapan kegiatan atau kegiatannya dengan kegiatan saja. Tahapan kaitkan setiap kegiatan dengan substansi di mata pelatihan, oke, agenda kedua dan agenda ketiga. Kemudian lihat ke kontribusi kegiatan itu pada visi misi dan tujuan, kemudian pada penguatan nilai-nilai organisasi. Oke. Baik. Untuk sinkronus pertama cukup dulu pemaparan saya tentang itu. Nanti kita akan lanjutkan sinkronus kedua, atau nanti di luar ini nanti kita bisa bikin kelas lagi, kelas insidentil, kelas ya sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan bikin kelas lagi bagaimana cara menganalisisnya, ya. Kita mengulang kembali, mungkin kalau sudah belajar saya ingatkan kembali. Oke, sampai di sini yang mau ditanyakan silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini kalau saya lihat wajah-wajah ini sudah mulai wajah-wajah yang sudah mulai bingung ya. Iya, wajah-wajah ini wajah-wajah yang bingung ini gimana nih? Apa nih yang mau saya lakukan ini? Saya mau bikin apa nih? Saya mau melakukan apa nih? Iya. Jangan bingung, ya. Oke. Kalian melakukan ini, di belakang kalian itu ada 2 bidadari tak bersayap.
Yang pertama mentor, yang kedua coach. Iya, maksudnya apa? Ketika kalian membuat rancangan, itu selalu konsultasikan dengan mentor dan coach gitu. Nanti yang berdua ini nanti akan membantu kalian ya menyelesaikan rancangannya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Ya. Oke, sebelum saya tutup di LMS itu di hari ke-11, kalau kadang buka LMS ya ini. Oke, sedang buka LMS ya gitu. Buka LMS ya. Nah, itu di hari ke-11 ada 2 tugas kan Ogi ya. Ada 2 tugas yang lain ya, ada 2 tugas, ada tugas individu, juga ada pembimbingan kan? Ya. Nah, di tugas individu itu tugasnya learning journal, di mana learning journalnya itu tidak saya minta kalian setiap hari ngumpul, tapi learning journal itu nanti kalian kumpulkan di hari ke-21. Berarti Hari ke-21. Iya. Setelah selesai seminar RA. Ya. Setelah selesai seminar RA, ya. Itu bisa dibuka nanti kalian, saya minta kalian menceritakan apa pengalaman kalian, apa yang kalian dapat, apa yang kalian alami saat pembelajaran agenda keempat. Dimulai dari hari ini sampai dengan hari ke-21 itu. Nanti Pak minta kalian ceritakan dalam bentuk video, ya, video, bisa video animasi, atau bisa kalian bercerita, atau bisa gabungan kalian. Mungkin diawali dengan kalian misalnya, perkenalkan, misalnya saya Ogi Marito Simanjunta, peserta Latsar Angkatan 7 yang tergabung dalam kelompok 1, bla 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 bla. Baru nanti boleh masukkan animasinya apa yang kalian kemudian di ujungnya, di akhir juga ada penutupnya, ya. Sekian pengalaman saya belajar di agenda 1 dan sebagainya itu. Ya. Sama seperti kalian bikin visualisasi bangsa, tokoh berakhlak. Mereka di agenda ada bikin tugas tokoh berakhlak kan? Seperti itu lah, ya. Oke, Pak minta kalian untuk membuat itu. Jadi jangan dibuat sekarang, dibuatnya itu nanti setelah seminar. Jadi kalian bisa bercerita apa yang kalian rasakan. Ya, paling hari ini kalian bikin konsepnya dulu, kira-kira nanti saya mau bikin hari belajar hari ini dengan coach Ariel ini gitu. Besok belajar ngerjakan tugas ini apa gitu sampai ke hari 21 ya. Oke, gitu. Itu untuk learning journal. Kemudian untuk tugas ada pembimbingan itu masing-masing ada tugas ya. Masing-masing ada tugas. Nah, itu nanti kalian kerjakan tugas itu, sekalian juga nanti kalian sudah mulai menyusun konsep rancangan aktualisasi. Nah, tugas-tugas yang Pak berikan itu, tugas-tugas yang terus berikan, mulai hari ini, hari ke-11 sampai dengan hari ke-20, outputnya nanti akan berbentuk satu dokumen rancangan aktualisasi. Kayak tugas hari ini tugasnya adalah mencari isu kan. Tugas besok hari Senin, tugas hari ke-11 besok hari 10 ya. Itu ada mencari isu. Nah, untuk mencari isu nanti kalian bikin yang bagus. Nanti kalau dia bagus, kalau menurut mentor dan coachnya sudah oke, nanti bisa kalian masukkan ke dalam dokumen RA, ya, draft rancangan aktualisasi. Oke, ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan tentang tugas, silakan dihubungi saja coach, ya. Nah, hubungi saja coach, nomornya sudah ada. Di Japri saja ya, di Japri saja. Nanti kalau ada informasi yang bersifat umum, nanti coach masukkan di grup gitu ya. Karena paling nanti kalian masing-masing beda nanti kan. Mungkin Ogi dengan Ori pertanyaannya beda nanti. Apa masalahannya beda mungkin ya. Kalau di kelompok, takutnya nanti kalian susah untuk mencari evidence-nya. Karena itu kan jadi evidence bukti bahwa kalian sudah konsultasi dengan coach dan mentor. Ya. Oke. Baik, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Any question? Izin coach. Oke, San. No, hari ke-15 itu kan ada evaluasi akademik, itu apa ya coach? Oh, kalau evaluasi akademik itu nanti paling soalnya sama sih kayak ya kalau tidak salah itu analisis kasus, ya.
Karena kalau kalau di MOOC kan kalian sudah evaluasi akademik di MOOC kan? Kalian ngerjain tugas ngerjain soal tes kan di MOOC kan? Iya, Coach. Ya, nanti digabungkan dengan evaluasi akademik. Paling evaluasi akademik nanti ada kasus, kemudian kalian diminta untuk menganalisis kasus itu, ya. Analisis kasusnya dengan melihat agenda kedua dan agenda ketiga, ya. Saja, ya, oke. Ya, Coach. Terima kasih, Coach. Ya, pokoknya sekarang kalian mulai hari ini fokus mengerjakan RA. Saya minta rancangan aktualisasinya itu sudah selesai di hari 20. Hari ke-20 RA-nya sudah siap untuk diseminarkan di hari 21. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Duki. Mana Cukup, Jibril? Coach. Jibril mana Jibril? Jibril di rumah ya, Pak. Beda di kantor kan, Pak. Oh gitu. Iya. Ya. Jibril Pak ngajarnya di agenda 1 tuh Jibril. Ya, Pak. Iya. Tapi kami beruntung, Pak. Bapak jadi kos kami yang terakhir. Oh gitu. Oh gitu ya, alhamdulillah. Iya. Jibril dia di Perlindungan ya? Iya, Pak, benar, Pak, di Iya, Perlindungan, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan. Yang jelas komunikasi kita tetap jalan. Silakan kalau kalian mau hubungi coach, mau bertanya dengan coach, bisa di chat, WA, atau bisa juga di media sosial juga bisa, di Messenger, ataupun di DM juga nggak apa-apa, di DM gitu ya. Yang penting kita manfaatkan ya segala fasilitas untuk kita melakukan komunikasi. Ya, oke. Dan nanti kalau seandainya kalian chat coach atau misalnya lagi nelpon belum diangkat atau chatnya belum slow respon, jangan marah ya. Ya, jangan kalian banting HP nanti. Ini aku kok lambat sekali balas chat aku, banting HP-nya, jangan. Harap sabar ya. Insya Allah nanti semuanya akan direspon walaupun agak slow atau mungkin atau juga kalau lagi pegang HP mungkin fast respon atau juga dead slow respon. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, kalau ada canda-canda saya atau perkataan saya, tindak tutur saya yang menyinggung, mohon maaf. Yakinlah bahwa saya tidak punya maksud apa-apa. Tujuan saya untuk memperlancarkan proses pembelajaran sinkronus kita pada hari ini. Demikian dari saya selaku coach pembimbing kalian. Terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama. Tetap semangat ya. Iya. Izin coach live ya.